Silakan diperlihatkan wajahnya. Nanti setelah Bapak capture bisa dimatikan lagi kameranya. Sudah? Oke, silakan lihat ke kamera. Oke, silakan kameranya bisa dimatikan. Oke, untuk layar sudah kelihatan. Sudah. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang nota sigma. Oke, ini adalah simbol dari notasi sigma. Kemudian yang bawah ini adalah batasnya, sedangkan ini adalah batas atas. Kemudian ini adalah formula dari notasi sigma. Nah, di sini kita bisa lihat untuk batas bawahnya. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini ada formula I. Nah, jadi yang akan kita rubah adalah huruf I-nya saja. Karena ini adalah AI, maka A kita tulis, I-nya kita mulai dari angka 1, 2, 3, sampai dengan batas atasnya ini. Sehingga akhirnya adalah AN. Yaitu untuk notasi sigma. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma. Di sini ada 9. Yang punya buku paket bisa dibuka supaya lebih jelas untuk sifat-sifatnya. Oke, untuk yang nomor 1 sudah Bapak bahas tadi di awal. Jadi kalau ada dimulai dari I sama dengan 1, maka formula yang ada huruf I-nya kita mulai berurutan dari angka 1, 2, 3 sampai batas atasnya. Kalau sampai N berarti di N. Oke, kemudian untuk nomor 2, di sini jika ada I sama dengan 1 untuk sigma sampai dengan N, ada UI itu sama dengan J sama dengan 1 sampai dengan N untuk UJ. Jadi selama batas bawah, batas atas, dan formulanya sama, meskipun berbeda huruf, ini nilainya tetap dianggap sama. Itu untuk nota sigma. Kemudian yang ketiga, untuk sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N bertemu dengan C. C di sini dikatakan sebagai konstanta. Jadi kalau ada sigma, misalkan N sama dengan 1 sampai 7 untuk 10. Nah, ini misalkan C-nya adalah 10. Maka sesuai dengan rumus, batas atas ini dikalikan dengan konstanta. Sehingga nilainya adalah 70. Jadi kalian tidak perlu menghitung,
yang berurutan seperti di sifat 1 karena hanya konstanta, cukup dikalikan saja, sehingga di sini muncullah Cn. Oke. Yang keempat, di sini ada notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk CUI. Nah, untuk konstanta pada sifat nomor 4 ini boleh diletakkan di sebelumnya notasi sigma, baru nanti bisa menyelesaikan untuk rumusnya sendiri. Contoh misalkan ini. Nah, ini boleh ditulis jadi 3 N nya sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk N saja berarti, karena 3-nya kita letakkan sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa menuliskannya dengan cara begini untuk sifat nomor 4. Ini kan N nya dimulai dari 1 sampai dengan 3, berarti ini 1, kemudian 2, kemudian 3, tutup kurung. Nah, baru ini dikerjakan dulu, jadinya 3, ininya jadi 6. Oke, jawaban terakhirnya adalah 18 seperti ini. Nah, hal ini sama, misalkan kita mau mengerjakan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini nanti kita mengerjakannya pakai sifat nomor 1. Kalau yang kanan dia pakai sifat nomor 4. Oke, kalau yang sifat nomor 1 berarti nanti kalian tinggal mengerjakan seperti ini, 3 dikalikan 1 ditambah 3 dikali 2, kemudian ditambah 3 dikali 3, maka ini hasil akhirnya sama. Di sini juga 18. Ya, ini kan dapatnya 3, ini 6, yang ini 9. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang sifat nomor 4. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada pertanyaan kita lanjut lagi untuk yang nomor 5. Untuk sifat nomor 5, dia merupakan bentuk penjumlahan. Jadi ada notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk UI plus minus VI. Nah, di sini kita hanya memindahkan notasi sigmanya untuk setiap formula yang ada dalam kurung. Di sini ada plus dan minus. Jadi ini berlaku untuk bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan. Misalkan notasi sigma untuk N sama dengan 1 sampai 3 untuk 3N ditambah N dikurangi A misalkan. Nah, ini kalau berdasarkan sifat yang nomor 5, berarti ini nanti pengerjaannya bisa ditulis seperti ini. Sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk yang 3N ditambah sigma untuk N sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk N dikurangi notasi sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk yang A. Nah, ini cara pengerjaannya. Untuk yang bentuk ini kalian boleh menggunakan sifat pertama atau mau dirubah ke bentuk sifat keempat, tidak ada masalah, terserah kalian nanti. Oke, ini kalau dikerjakan tadi kita tahu yang 3N ini caranya sama. Misalkan kita pakai yang keempat, berarti nanti ini 3, ini ada 1 tambah 2 tambah 3
ditambah ini 1 sampai dengan 3 sama, berarti 1 tambah 2 tambah 3. Nah, untuk yang terakhir, karena ini tidak memiliki variabel n, maka kita anggap dia sebagai konstanta, sehingga di akhir ini adalah cukup 3a. C nya a, kemudian yang di atas adalah batas atasnya atau n, sehingga di sini nanti bisa kita ketahui nilainya adalah 18 ditambah 6 kurangi 3a. Berarti di sini jadinya 24 min 3a. Oke, kurang lebih seperti ini untuk sifat yang nomor 5. Nah, untuk sifat yang keenam, di sini kita punya notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan n untuk UI tambah VI kuadrat. Nah, ini sistemnya sama dengan distribusi yang ada di sifat kelima. Jadi notasi sigma ini kita distribusikan, cuman kalau ada bentuk semacam ini, bentuk kuadrat, maka kita jabarkan terlebih dahulu ya. A plus B kuadrat, dia adalah A kuadrat 2 kali A kali B, berarti ini ditambah dengan 2AB, kemudian ditambah lagi dengan B kuadrat. Nah, inilah bentuk asalnya. Maka di sini untuk notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan n untuk UI kuadrat, yang ini A kuadrat tadi, ditambah 2 sigma I sama dengan 1n UI kali VI. Nah, ini 2AB, angka 2 boleh letakkan sebelum sigma. Yang ketiga adalah notasi sigma untuk VI kuadrat. Sehingga di sini jadinya nanti notasi sigma VI kuadrat karena di sini B kuadrat. Nah, untuk prosesnya nanti akan sama seperti ini. Jadi dijabarkan sesuai dengan formula yang digunakan. Itu untuk yang nomor 6. Oke, lanjut ke yang nomor 7. Di nomor 7 ini jika ada notasi sigma yang dijumlahkan, kemudian batas atas yang ini n-nya, kemudian batas bawah yang sebelahnya ini n plus 1, maka boleh dirubah menjadi ini I, notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan M untuk UI. Nah, jadi misalkan kita punya sigma untuk n sama dengan 1 sampai 4 untuk n, ditambah sigma n sama dengan 5 sampai dengan 9 misalkan. Nah, ini kan 4, berarti dia n, sedangkan di sini n plus 1, berarti n plus 1 nya ada 5. Maka kondisi seperti ini boleh kita tulis dengan cara sigma untuk n sama dengan 1, yang ini batasnya ini n plus 1, yang ini m, berarti 9, maka batas atasnya menjadi 9. Oke, kemudian ini ada n nya, karena sama-sama n berarti ini juga n, maka inilah notasi sigma yang baru. Mungkin ada pertanyaan sampai sifat nomor 7? Bisa semua? Insyaallah. Wah, oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sifat ke-8 ini ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan n untuk UI. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. I-nya ini 1, ini jadi 0, yang ini jadi 2. Nah, dari 1 menuju 0 berarti kan dia min 1. Kalau batas bawahnya dikurangi 1, maka batas atas juga dikurangi 1. Tetapi untuk formula itu ditambah 1.
Oke, jelas ya. Nah, perhatikan lagi. Dari 1 menuju ke 2 itu kan plus 1. Kalau batas bawah ditambah 1, atas juga ditambah 1. Maka untuk formulanya dia dikurangi 1. Ini penggunaannya. Biasanya kalau bukan diminta untuk pembuktian, bisa juga bentuk soalnya adalah diminta merubah. Jadi misalkan ada sigma n sama dengan 2 sampai dengan 4 untuk n kuadrat misalkan. Nah, di sini rubahlah bentuk notasi sigma dengan batas bawah adalah 1 misalkan. Berarti otomatis notasi sigma untuk n-nya kan suruh dirubah ke batasnya adalah 1. Nah, dari 2 menuju 1 itu min 1. Berarti 4 dikurangi 1 jadi 3. Nah, seperti pola yang ada di sifat nomor 8 tadi, kalau dia dikurangi berarti nanti formulanya ditambah. Berarti ini kan n kuadrat. Nah, kalau n kuadrat ini penulisannya adalah yang ditambah itu n-nya. Jadi bentuknya jadi n plus 1 baru kuadrat. Lihat ya, karena n ini adalah satu kesatuan, jadi yang dirubah adalah n-nya. Jadi kalau bentuk ini kalau mau dirubah itu bukan jadi n sama dengan 1, ininya 3, bukan n kuadrat plus 1, bukan ya, bukan seperti ini, tapi yang dirubah n-nya. Sehingga kalau n-nya dirubah maka diri simbol kurung, berarti n plus 1 baru dikuadratkan. Nah, di sini kan kita punya angka 2. Kalau dijabarkan ke bentuk jumlah lengkap, maka untuk n kuadrat maka jadinya adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, untuk yang sebelah kanannya berarti kan ini 1. Berarti 1 ditambah 1 kuadrat. Berarti sama jadi 2 kuadrat juga. Ditambah lagi setelah angka 1 ada angka 2, berarti 2 tambah 1 jadinya 3 kuadrat. Ditambah lagi dengan batas atasnya 3, berarti 3 ditambah 1 jadinya 4 pangkat 2. Nah, ruas kanan dan ruas kiri sama, berarti ini nanti jadinya benar. Kalau sampai kanan dan kiri berbeda berarti ada yang salah dalam penulisannya. Bisa jadi bukan ditulis n plus 1 kuadrat tapi n kuadrat plus 1. Ini jelas salah. Karena ketika tulis gini maka jadinya adalah 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Nah, dari sini saja ini kan 2, padahal di sini baris jumlah lengkapnya itu 2 kuadrat, berarti nilainya adalah 4, jauh berbeda. Sehingga dia menjadi salah. Jadi untuk merubah itu yang dirubah adalah n-nya saja. Kalau ada kuadrat ya berarti dalam kurung baru dikuadratkan. Kalau bentuknya perkalian, misalkan 2n, berarti plus 1-nya nanti menjadi, misalkan plus 1, maka 2 dikali n plus 1. Nah, ini boleh dijabarkan jadinya 2n plus 3. Boleh saja jadi 2n plus 2n plus 2 sini. Ya, tinggal dikalikan saja. Nah, ini bentuknya. Itu untuk cara-cara merubah. Nah, untuk yang nomor 9 sendiri ini hanya sebatas sifat biasa, untuk penerapannya sama saja nanti. Jadi di sini dimaksudkan kalau ada rumus I sama dengan M sampai dengan N untuk UI, maka UN
itu didapat di mana M yang itu adalah 1, 2, 3 atau kita sebut dengan himpunan bilangan asli. Ya, selama dia himpunannya bilangan asli maka nanti akan berakhir di UN. Oke, itu untuk sifat-sifat notasi sigma. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk contoh soal? Oke, nah, kita mulai lagi. Untuk yang sifat-sifat ada pertanyaan kah sebelum ke contoh soal? Bagaimana? Nggak ada, Pak. Gak ada ya. Oke, kalau gak ada kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal 1 diminta menentukan nilai notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 4 untuk 2I ditambah 1. Kira-kira jawabannya berapa? Ada yang dapat jawabannya? 24, Pak. 24. Oke. Yap, kita dapatkan nilainya 24. Kita cek. Jadi I-nya dimulai dari 1, 2I. Berarti 2 kali 1 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 3 tambah 1, kali 4 tambah 1. Seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah lengkap. Jadi kalau nanti ada soal mintanya dalam bentuk jumlah lengkap, berarti jawabannya berhenti di sini saja. Ya, tidak usah dilanjut sampai ke nilai akhir. Tapi kalau ditanya tentukan nilai, maka jawabannya yang ini, 24. Oke, terima kasih, jawabannya sudah sangat benar, sangat bagus. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini tulislah dengan notasi sigma dari 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49. Nah, kira-kira bentuk notasi sigmanya seperti apa? Mungkin sebelum masuk ke sana, Bapak mau tanya dulu sebentar. Kira-kira notasi sigmanya, seandainya batas bawahnya adalah 1, kira-kira batas atasnya berapa nilainya? Kalau dari ini 6. ada 6. Oke, jadi dihitungnya sudah benar. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau batas bawahnya 3, berarti batas atasnya berapa? 8, Pak. Kalau 3 jadi 8. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira ini rumusnya pakai apa? Kalau bentuknya 4, 9, 16, 25, 36, 49. Mungkin pernah ingat ini angka-angka apa? Didapat dari apa? Ada 4, 9, 16. Tinggal dicari kalau pakai penjumlahan bagaimana, pengurangan bagaimana, perkalian, bagian, akar atau kuadrat, atau berpangkat lainnya silahkan. Yang penting dia cocok ketika diuraikan secara berurutan nanti.
Bagaimana? Sudah ketemu? Oke, kurang lebih begini. Jadi kalian tentukan dulu batas bawahnya itu pakai apa, atasnya apa, kemudian rumusnya apa. Kira-kira untuk dapat 4, kemudian ke 9, ini kalau dicek lagi kira-kira ini urutannya bilangan apa ini? Yang bisa kalau berurutan, misalkan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kalau seperti ini misalkan ada 4. Kalau kita pakai bentuk perkalian, dia tidak berurutan. Misalkan kalau perkalian 2, ini bukan kelipatan 2. Kalau dibilang 3 juga bukan kelipatan 3. Kalau penjumlahan, kalau berurutan dari 1 ke 4 tambah 3, kalau 2 tambah 3 jadinya malah bukan 9, berarti bukan juga. Nah, kemungkinan kalau 4 ini kan kalau misalkan kita akarkan, 4 ini akarnya adalah 2. Kalau akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4. Nah, berarti kalau kita lihat ini nanti berurutannya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa buat misalkan n-nya sama dengan 2. Berarti sini ada 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Berarti nanti berurutan kan dari angka 2, berarti dikuadratkan. Nah, jadinya adalah 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, kemudian 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Atau misalkan kalian mau pakai angka 1, berarti nanti ini dirubah menjadi karena kita butuhnya di angka 2, berarti n ini harus kita tambahkan. Berarti nanti jadinya n ditambah 1 baru pangkat 2. Nah, jadi rumusnya tidak selalu harus bentuknya seperti ini, tidak. Boleh juga pakai jawaban seperti ini. Yang penting adalah hasil akhirnya nanti sesuai ketika kita urutkan dengan n mulai dari 1 atau n sama dengan 2. Oke. Bahasannya seperti ini. Ini untuk contoh soal nomor 2. Nah, ini kita diminta membuktikan suatu notasi apakah bernilai sama untuk ruas kiri dan kanannya. Nah, di sini caranya ada 2. Yang pertama, kalian tinggal menjumlahkan nilainya ruas kiri dengan ruas kanan itu apakah sama, atau bisa menggunakan sifat nomor 8. Nah, bisa pakai sifat yang ini, nomor 8 ini. Boleh dihitung langsung atau pakai sifat. Nah, kalau dihitung langsung, maka ini tinggal dimasukkan saja. Nah, ini kalau 3 untuk K, berarti K ini kita mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau K min 2, berarti ini kan K-nya dimulai dari angka 5, berarti 5 min 2, seperti ini. 5 min 2 itu 3, 6 min 2 itu 4, 7 min 2 itu 5, dan seterusnya sampai 10 min 2 sama dengan 8. Jika kalian mau pakai sifat, misalkan tidak ingin menghitung sebanyak ini, bisa saja dicek, ini kan 3 ke 5, berarti ini tambah 2. Kalau bawah tambah 2, atas juga pasti tambah 2.
Nah, kalau sudah sama-sama ditambah 2, berarti di rumus dari K maka dikurangi 2. Berarti otomatis ini adalah benar. Ya, selain dengan menghitung cara seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tugas? Silahkan. Halo, masih ada orang? Bagaimana? Apakah sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ke tugas. Ini tugas yang pertama. Silakan kalian buat SS wajah. Karena tadi ketika Bapak capture banyak yang tidak menyalakan kamera. Mumpung masih ada di Google Meet ini, silakan kalian aktifkan kamera kalian sendiri, kemudian arahkan ke wajah dan di SS. Yang kedua adalah membuat tugas mencatat sifat-sifat notasi sigma. Untuk yang punya buku paket boleh selfie dengan buku paketnya atau memfoto sifat-sifat notasi sigmanya. Tapi ada 2 halaman, itu 2 halaman. Itu bisa difoto semua. Kemudian kalian menuliskan di buku tulis. Matematika kan hanya ada satu buku, catatan dan tugas jadi satu. Jadi nanti kalian tulis di buku, misalkan ada 2 halaman. Ketika kalian menuliskan halaman pertama dan halaman kedua, di pojok kiri atas silakan kamu tulis kelas, kemudian nama, kemudian NIS. Ya, jadi kalau misalkan kalian nulisnya, anggaplah ketika nulis sifat tuh habis 2 sampai 3 halaman atau 4 lah. Berarti di halaman ketiga juga sama nanti. Kalau ada halaman keempat juga sama. Jadi semua halaman itu harus ada kelas, NIS, nama dan NIS. Jadi nanti ketika difoto itu hanya difoto per halaman. Ya. Nah, jadi nanti yang diupload di link ini adalah 1 SS wajah, yang kedua sifat-sifatnya, yang ketiga adalah contoh soal. Jadi kalau SS wajah 1 sifat-sifat, misalkan ada 1 halaman, ketika kalian mencatat di buku tulisnya, kemudian contoh soal ada 2, maka semuanya harus terfoto. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4, misalkan 4 halaman. Nah, kalau sudah lengkap 4 halaman, ini diupload ke sini 4-4-nya. Jadi uploadnya bukan hanya SS wajah saja, harus ada semua sifat-sifat dan contoh soalnya. Nah, pembuatan contoh soal ini minimal 1, mau lebih gak apa-apa, tapi cuman 1 tidak ada masalah. Nah, tugas ini maksimal dikumpulkan dalam waktu 7 hari. Jadi harus, kalau sudah lengkap semua 4-4-nya, kalian baru boleh mengumpulkan ke sini. Jangan kalau dapat 1 kumpulkan, enggak. Jadi langsung bersamaan. Karena nanti Bapak mengeceknya adalah apakah SS wajahnya ada, catatannya ada, dan tugasnya ada. Kalau ada semua berarti nanti nilainya adalah tuntas. Kalau cuma 2 berarti masih remedi. Apalagi kalau 1, berarti dia belum tuntas. Tapi kalau lengkap berarti dia tuntas, nilainya sempurna, seperti itu. Itu untuk tugas yang harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Yang harus selesai hari ini adalah yang kuis, tes ini. Nah, mengerjakan tes. Tes ini dikerjakan sekaligus untuk perbaikan yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin di tes awal itu MTKWD, matematika dasar, sama pengenalan itu masih gak tuntas. Nah, itu bisa diselesaikan atau dituntaskan dengan tes hari ini.
Jadi kalau tes hari ini tuntas, yang kemarin remedi bisa dituntaskan. Nah, tapi kalau yang hari ini remedi, pertemuan kemarin tuntas, Bapak tetap ambil yang nilai tertingginya. Jadi tidak ada masalah. Apalagi yang kemarin nggak ikut bisa ikut sekarang. Ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada pertanyaan sekali lagi. Udah ada, Pak. Gak ada, oke. Kalau emang sudah jelas semua dan tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.